Jadi restoran punya berapa hari ini? Restoran biasanya banyak, cuman saya tutupin bangkrut, sisa 1 saya. Kalau ngomong 10 aja lu udah siapin dana waktu bareng sama Raffi membikin perusahaan film Iya. itu sekitar dana 60 sampai 70 M. Kurang lebih, iya. Balik udah. Baliknya nggak tahu kemana. Jadi memang kita juga sekarang mengimport produk namanya Iheng 216. Itu adalah taksi terbang berpenumpang 2 orang. Udah ada di showroom, mungkin Mas Anang mau beli bisa. Guys, ketemu lagi di Ngobrol AC. Sekarang saya kedatangan Crazy Rich dari Jakarta. Crazy Namanya Rudy Salim. Waduh. Ini ngundang dia nih nggak gampang, bro. Waduh, nggak susah juga. Rud, sehat, Rud? Sehat, Mas. Gimana Pak kabar? Gimana bisnis? Baik aja. Lumayan lah berkat Mas Anang yang selalu support beli mobil. Pasti dong. Jadi ya kita percaya survive dengan Rudy Salim. Apa yang disampaikan Rudy Salim pasti Bunda terutama. Waduh. Dikit-dikit ada apa-apa, tanya Rudy deh. Waduh. Ini tanya Rudy dulu deh. Siap. Ya bayangin itu benar. Aduh. Tapi bisnis oke. Keadaan Lumayan. kayak begini oke. Nah, lucunya ini juga di e-commerce, saya lihat data di e-commerce bahwa ternyata penjualan produk premium itu tidak mengalami penurunan, bahkan Justru premium car itu tidak problem. iya, tidak problem. Problemnya itu sebenarnya di tahun 2020 bulan Maret dan April. Kita kan kebetulan ada showroom di mall. Nah, Yes. Maret, April dan beberapa bulan setelah itu ada tutup 82 hari. Nah, itu penurunannya sebenarnya di situ. Tapi kalau sekarang normal-normal aja sebenarnya. Jadi menurut Rudy hari ini dengan pandemi level 2 di Jakarta, Iya. Indonesia juga sudah termasuk turun dari WHO. Iya. Bisnis sudah normal. Menurut saya untuk otomotif sih normal. Sudah normal. Iya. Kebetulan saya ada restoran juga. Restoran juga udah mulai. Ya, betul. Restoran yang premium udah mulai bagus juga. Begitu. Jadi Rudy ini bukan hanya jualan mobil. Sebenarnya Apa bisnisnya Rudy sebetulnya? saya sebenarnya suka nyari koran ya, saya bulet-buletin hari ini ada lowongan pekerjaan apa gitu. Kalau ada Emang bener kalau ada ya ini. lowongan gitu hari ini. Ya ini serius nih. Coba mobil oke. Sebenarnya saya mulai Supercar bisnis, oke. iya. Awalnya seorang Rudy itu apa sebetulnya? 2006 saya mulai microfinance, itu pembiayaan dengan road to market online untuk barang-barang elektronik. Lalu buka showroom itu sebenarnya mulai tahun 2013. Baru 2013 buka showroom. 9 tahun lalu. Kurang lebih ya 2019 8 tahun ya hampir. Ya 8 tahun. 2013 buka showroom, lalu 2015 buka retail. Tempat Main retail juga? Area retail. Jadi saya bikin suatu tempat, saya sewain. Di situ mulai kenal Raffi baru. Justru dari 2015-16 mulai kenal Raffi. Dia kan dulu ada bakmi dan sebagainya. Betul. Kita kasih tempat, mulai kenal. 2016 buka lagi di tempat lain, baru 2017 buka usaha sama Raffi mulai dari 2017. Jadi 2017 bareng Raffi. Apakah Iya. Supercar Prestige bareng Raffi? Enggak. Oh enggak. Oke. Enggak. Dia beli-beli aja. Beli-beli aja. Iya. Selalu belinya ke Rudy. Iya, mestinya ya. Bebas lah beli sama siapa juga, bebas dong. Enggak, tapi kan kedekatan kamu sama Raffi tuh parah. Iya, lumayan. Enggak, dia kan emang orangnya baik. Dia orangnya baik, sama siapa juga baik, sama siapa juga Oh, tapi deket. sama kamu kan banyak hal yang dilakukan. Karena mungkin saya bisa bantu carry, dia punya beberapa lini usaha bisnis dan kita jalanin bareng. Sekarang sih lagi ada 3 atau 4 usaha bareng lah kurang lebih sama Raffi. Sama Raffi. Iya. Gitu. Oke, dulu pernah jualan barang-barang mewah kayak jam apapun. Enggak, jam enggak. Saya mobil aja sih. Dari dulu tuh mobil. Dari dulu mobil. Iya. Tahu-tahu memilih supercar. Iya karena hobi dari 2006 mulai usaha sendiri kan. Hobi mau beli mahal, akhirnya saya suka baca-baca, pelajarin. Saya pelajarin ternyata importnya perlu bayar PIB, PPN, PPH, PPNBM, saya pelajarin cara importnya bagaimana. Baru akhirnya tahun 2013 bukalah showroom, mulainya 3 mobil. Mulai 3 mobil akhirnya ya sekarang udah banyak lah begitu. Sekarang berapa mobil? Jujur aja. Bikin tahu aja. Kalau sama
Kebetulan saya habis mengakuisisi salah satu merek, boleh sebut merek? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Iya, Renault. Jadi kita baru mengakuisisi Renault di Indonesia, sebagian sahamnya kita ambil. Ya, jadi kalau jumlah mobil ya banyak stoknya. Tapi merek? Oh, campur-campur. Tesla, Renault, Lambo ada, Ferrari ada yang aku lihat. Campur. Iya, semua merek lah ada. Kalau yang tapi yang benar-benar di Rudy itu apa? Yang benar-benar itu ya Renault kita APM, sisanya itu kita importir umum. Jadi apa aja kita bisa ambil. Bukannya Tesla juga Rudy dong? Tesla kita workshopnya, jadi kita bisa bantu support workshop gitu. Pada dasarnya sih semua orang boleh import, nggak ada. Boleh. Nggak ada larangan. Iya. Nggak ada larangan. Tapi Rudy memang mengkhususkan. Iya, sejak tahun 2014 kita yang pertama impor Tesla, karena saya tahu Tesla ini kedepannya bakalan jadi mobil pengganti mobil combustion engine, karena kedepannya udah pasti mobil listrik semua. Di negara-negara Eropa aja mobil-mobil biasa udah mulai gak boleh gitu, udah di minim gitu. Jadi makin lama mobil akan menjadi listrik. Jadi saya udah lihat dari tahun 2014 kita mulai import. Ternyata tahun 2019 Presiden benar-benar mendukung. Jadi ada Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik. Nah, disitulah Tesla mulai banyak gitu. Kita mulai jualannya banyak. Karena 2014 ketika masukin Tesla orang nanya mau ngecas di mana. Kalau pakai ini habis gimana? Masa jalannya pakai power bank dan sebagainya. Jadi edukasinya susah kan. Baru sekarang lah mulai rame. Begitu. Menurut seorang Rudy yang udah piawai di mobil ini betul-betul nanti mobil listrik ini akan menggantikan semua itu berapa tahun pasti. lagi di Indonesia? Kalau di luar negeri 2030 di negara-negara Eropa itu udah tidak boleh. Tidak boleh ada mobil selain listrik berada di jalanan. Tidak boleh. Bahkan sekarang engine size pun sudah diatur. Engine size-nya sudah diatur. Dulu kan bisa 5000 cc. Sekarang tuh di bawah 3000 semua. Bahkan Ferrari, Lamborghini pun udah disuruh 3000. Disuruh turunin. Gak bisa ngebut lagi dong. Sekarang supercar Ferrari namanya LaFerrari itu udah hybrid, setengah baterai setengah bensin. Bisa ngebut, justru traksinya awalnya lebih kenceng, habis itu pas akhir pakai turbo dan sebagainya. Teknologinya udah sangat bagus kok. Gitu. Oh, jadi justru dengan cc kecil, konsumsi energinya nggak terlalu kayak dulu lagi, itu tetap kenceng. Tetap kenceng karena pakai listrik gitu. Karena kan memang listrik spontan, jadi memang lebih cepat. Iya, pembakaran nggak ada pembakaran. Nggak ada, langsung. Jebret. Jebret. Betul. Gimana Mas Anang mungkin mau nambah koleksi apa lagi? Ada Porsche Taycan warna abu. Kalau ketemu gue pusing kepalanya gue. Apalagi terus Bunda ikut ngomong, bisa tambah pusing lagi gue udah pusing deh. Kan Mas Anang nih salah satu artis yang duitnya nggak ada seri. Kan? Duitnya nggak habis-habis. Serinya usahanya seri Pak Jokowi. Usahanya banyak. Ada ini, ada itu, ada PH, ada apa macem-macem. Artis paling top sebutannya ya udah. Alhamdulillah kalau seorang Rudy ya, seorang Rudy ngomong begitu. Itu ya. udah meteran di Indonesia. Artis paling top ya keluarga Asik. Udah. Mau siapa lagi yang bisa lawan? Ya gak? Alhamdulillah. Gitu. Misalnya doanya seorang Rudy Salim. Iya bener ini. Dari kita minta doanya teman-teman ya teman-temanku yang kayak udah didoain aku. Ini didoain seorang Rudy nih. Saya paling suka lagunya Mas Anang yang dulu tuh. Pernah aku mencintaimu tapi tak begini. Iya itu. Waduh. Itu kalau lagi galau kan nyanyi itu gitu kan. Asli pedagang ini. Ini asli pedagang itu udah. Gimana nggak beli barang top. Pasti beli, udah ketemu Rudy tuh nggak mungkin nggak beli. Orang konsernya saya datang sampai saya foto-foto gitu. Saya teriak paling kenceng gitu, Mas Anang gitu. Ampun, udah paling top. Orang ketemu Rudy nggak beli tuh kayaknya pulang tuh kayak nggak enak aja beli gini-gini. Gimana gue nggak beli bro? Mas tapi ini duit kebanyakan mau buat apa sih? Nggak bisa Rudy. Nggak begitu lari. Oh nggak begitu. Duit banyak-banyak buat apa? Duit kalau banyak tidak digunakan. Ini gue harus ngomongin lu, bukan lu ngomongin gua. Oh iya. Oh iya. Lupa. Oke. Iya, Crazy Rich disebut itu seneng gak sih? Iya, daripada saya dibilang crazy person, orang dong. Ya, kalau crazy rich ya udahlah nggak apa-apa lah. Gitu kan. Daripada crazy person nah. Ya. Sampai disebut begitu sama temen-temen tuh. Enggak juga lah, itu gara-gara Raffi aja kan bikin vlog terus crazy rich fluid. Enggak lah, kita biasa-biasa aja. Gini-gini aja. Enggak, tapi umur kamu masih 30-an. Sama kayak Raffi, saya seumuran. Raffi 40 hari ini. Enggak. 35, 36. 34 kamu udah memiliki showroom termewah di Jakarta.
Waduh. Enggak, ini kenyataan. Ini bukan bualan, ini memang aku bacanya begitu bahwa showroom supercar paling mewah itu punya kamu. Memang itu cita-citanya seorang Rudy Salim? Enggak, jadi memang semua usaha kita kan jalanin dengan good corporate governance kita sebutnya. Jadi memang udah terstruktur, jabatannya terstruktur, pola kerjanya terstruktur, dan ada KPI tersendiri yang mengukur tiap-tiap karyawan kayak gitu kan. Jadinya kalau memang kita jalanin seperti itu, saya rasa usaha apapun bisa berjalan dengan baik. Begitu juga yang saya kerja sama Raffi sekarang banyak kan, ada apa aja yang sekarang lagi dikerjakan sama Raffi apa aja? Ada sepak bola. Oke. Ya kan, sepak bola kita akuisisi bulan April. Bulan Mei kita Kenapa memilih sepak bola? Karena nggak ada sepak gundu, ya kan? Atau nggak ada. Kan kalau ngomong e-sport, sepak bola kan udah ngomongnya kan nggak gampang. Nge-manage-nya itu kan nggak gampang. Bener. Tadinya sih saya bilang kita coba yang kecil-kecil dulu deh. Kita bikin klub karambol gitu kan atau apa. Tapi kan nggak ada ternyata. Oke. Jadi langsung mainnya sepak bola. Jadi sepak bola. Kan biayanya mahal. Iya, kebetulan. Memang saya selalu sebelum usaha kita bikin feasibility study, ada assumption-nya, income statement-nya, cash flow-nya kayak gimana. Sehingga sekarang ini di tahun pertama aja kita tuh secara pembukuan tuh kita udah balik modal. Karena kita dapat iklan begitu banyak di baju, di banyak activation yang kita lakukan. Nah itu kita udah balik modal. Jadi sebenarnya nggak sesusah itu sih selama dijalankan dengan benar. Artinya pertanyaannya adalah gini. E-sport ini punya masa depan nggak Indonesia? Kalau e-sport juga punya masa depan, apalagi sekarang kalau mau dilihat streamer, salah satu streamer yang paling tinggi aja sih Just No Limit kerjanya main game, ya kan, e-sport begitu. Jadi memang masa depannya ada sekali di e-sport. Anak-anak milenial sekarang, walaupun saya nggak main game loh, tapi itu hal yang memang harus dirambah. Mereka berani beli produk yang ada di dalam game sampai jutaan rupiah. Gitu kan, padahal nggak bisa dilihat, hanya bisa dilihat di dalam game. Itu ada peluang bisnisnya, memang benar-benar suatu teritori yang memang harus dirambah begitu. Dan sekarang juga shifting kan semua digital, nonton digital, apa digital, jadi ya pasti merambah ke situ juga. Jadi mulai supercar, kamu main di otomotif, kamu main di e-sport, ada retail juga, ada retail apa? Ada yang dikerjakan seorang Rudy di retail apa? Di bandara saya ada tempat retail di depan bandara. Itu di situ ada bengkel Lamborghini, ada beberapa restoran seperti itu. Lalu kita ada restoran juga. Kemarin ternyata Mbak Ashanti datang, nggak bilang WhatsApp dong kalau datang. Ya jangan. Iya, nggak apa-apa dong. Oh gitu. Jadi restoran punya berapa hari ini? Restoran biasanya banyak, cuman saya tutupin bangkrut, sisa satu saya. Sisa Wolfgang aja. Satu doang? Iya. Dulunya punya berapa sebelum pandemi? Ada banyak, ada restoran makanan Chinese food dan sebagainya. Tapi ya nggak susah, nggak gampang. Makanya malang melintang tahu bahwa bisnis restoran tuh nggak mudah kalau nggak diperhatikan banget dan jaga rasa dan seterusnya. Mulai sampai pengadaan barang dan seterusnya. Maka lebih enak main barang premium kualitasnya mau jaga udah pakai chef. Pasti benar. Iya, pakai chef yang jago, bener-bener ditunjuk memang jago, udah dia akan maintain kualitinya, udah pasti bagus. Kalau kita bikin yang mass production itu headache sekali, maka yang bisa survive yang bakalan meledak. Contohnya kayak KFC lah, Taco Bell, itu kan mereka bener-bener udah resepnya, udah semuanya sistematis sekali. Kalau nggak susah sekali. Di Jakarta rasanya dengan di Bogor aja bisa beda. Jadi itu susah sekali. Apakah Wolfgang memang mau direncanakan untuk jadi kayak KFC banyak produk, banyak tempat? Paling 2 atau 3 udah. Nanti cari lagi franchise dari luar negeri. Oh jadi itu Rudy bukan bikin sendiri memang? Enggak. Semua franchise? Itu dari luar negeri? Iya, semua franchise. Bukannya kalau seorang Rudy udah tahu kayak gitu ekonomi udahlah ilmu itu udah paham kamu. Kenapa nggak bener-bener build dari Indonesia? Nggak semudah itu ya. Kadang kita udah pelajarin dengan baik, target market udah dapet, kita udah percaya promosi dengan baik, produk juga kita rasa enak, bisa-bisa nggak diterima masyarakat juga. Gitu. Rudy masih mengalami hal kayak begitu? Masih. Tapi menurut Rudy bahwa Rudy itu besok akan seriusnya di sini bisnis ya, saya memang apa yang memang akan dispesifikasinya mau kemana? Enggak ya, jadi saya lebih percaya ada peribahasa bilang jangan taruh semua uang. Jangan taruh semua telur dalam satu basket. Kalau pecah kan pecah. Habis, nggak ada yang menyangga. Jadi yang paling penting diversifikasi bisnis. Memang bisnis ya banyak. Kita lihat, kita jalankan secara good corporate governance, jalanin secara benar.
ya semoga bisa jalan dengan baik begitu. Kalau Ya aku- kayak Mas Anang ini kan Enggak. udah punya Kalau exposure, itu yang paling penting betul, loh Mas. kamu ini benar-benar tahu good corporate governance. Setiap perjalanan sebuah bisnis kamu jalani dengan detail dan baik lah gitu ya. Kalau ngelihat kamu dengan teman yang sedemikian lebar, persahabatan kamu itu baik dengan artis, politician, pembisnis, kamu tuh lebar sekali. Artinya bahwa opportunity untuk kamu membangun bisnis dengan mereka-mereka itu dengan kemampuan kamu good corporate governance itu yang hal yang paling susah dijalankan kadang-kadang. Oh iya, Kamu betul. bisa mampu di situ. Kenapa nggak membuat Apa banyak hal yang luar biasa dengan teman-teman yang lain? Ya karena kan memang gak mudah. Penawaran mah tiap hari banyak. Saya Banyak yakin Mas bisnis. Anang juga ditawarin, Banyak Mas bikin bisnis. A, bikin Iya, B, bikin bikin B. C. Tapi Cara milihnya seorang Rudy nah gimana? itu dia. Kalau bisnis yang paling gampang dilihat ya udah trafficnya di mana, target market, pendapatan dan sebagainya, ya kan? Kalau orang kuliahan mungkin dulu pelajarinnya namanya SWOT analysis, strength, weakness, opportunity sama threat dan sebagainya. Wow. Ya kalau kita sekarang udah lihat lebih lebar lagi, lebih makro daripada itu. Ketika kita membuat suatu bisnis atau ditawarin suatu bisnis, kita paling nggak boleh itu adalah subjektif. Subjektif dalam arti, wah yang nawarin Mas Anang pasti untung. Itu udah salah. Itu salah. Udah salah. Nggak boleh subjektif karena ditawarin si A pasti jalan. Kita tetap harus objektif. Harus ada risetnya dulu, pendalamannya dulu. Lalu baru kita lihat. Kalau enggak, jangan pernah takut untuk bilang enggak. Rudy tuh selalu berani mencoba. Berani mencoba, tapi jangan takut bilang enggak ke orang yang nawarin. Jadi misalnya ditawarin begini, oh menurut gua nggak masuk. Gitu. Terbalik ada teman saya yang yes man. Oh yuk, ayo coba. Ya alhasil kan banyak yang bangun, banyak juga yang gagal. Berarti kalau dibilang bahwa Rudy ini sangat hati-hati dalam bisnis. Dulu enggak, sekarang mulai agak berhati-hati. Karena banyak yang ada yang jalan, ada yang enggak. Apa Jadi- gara-gara pandemi? Pandemi itu menurut saya menjadi suatu peluang tersendiri. Itu kan digital disruptif ya disebutnya. Apa sih itu? Itu adalah terjadinya perubahan digital secara cepat dan tiba-tiba. Kalau zaman dulu kita lihat mungkin orang sekolah gak kepikiran bisa sekolah via Zoom. Tiba-tiba karena pandemi hanya dalam waktu seminggu semua sekolah jadi Zoom. Itu digital disruptif. Begitu juga ketika kita meeting biasanya kita ketemu kan. Betul. Sekarang Zoom meeting. Sekarang Zoom meeting. Google meeting. Iya, Semuanya sekarang semuanya benar-benar gampang digital. banget cari. Meeting yuk. Ya udah. Zoom meeting Iya. aja. Gampang banget. Itu Dulu bayangkan di tahun 2020 sebelum bulan April tidak terpikirkan hal itu. Tapi karena ada digital disruptif, sekarang dunia digital benar-benar meledak sekali. Nah, hal-hal seperti inilah mungkin juga terjadi, akan ada disruptif lainnya di dalam dunia bisnis ini yang harus kita lihat peluangnya. Coba yang bikin Zoom itu kan tiba-tiba kaya juga. Makanya begitu. Padahal ya nggak ada yang tahu gitu kan, ternyata kepake gitu. Dulu kan masih skeptis lah. Sekarang ayo Zoom aja, kasih aja linknya. Jadi benar-benar peluang-peluang seperti itu yang harus kita lihat. Jadi Rudy adalah di setiap peristiwa kamu mengambil positifnya untuk dicari. Iya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah, paling nggak jangan cari musuh gitu kan. Paling nggak jangan cari musuh. Iya. Begitulah. Umur 30-an lah begini. Waduh. Gue umur 30 nggak punya aset sebesar. Yang penting kan nyanyi pernah. Sialan balik lagi aja. Nggak, kalau ngelihat kamu ketemu Raffi. Iya. Kenapa nggak bikin perusahaan PH? Ada. Bikin kita juga. bikin film udah 12. Film pertama kita judulnya The Secret. Itu tahun 2018 April. Oh berarti si Raffi bikin film tuh sama lu? Iya. April 2018 film pertama. Horor-hororan dia itu semua lu bikin? Iya, saya mau jadi setannya tadinya. April 2018 itu film pertama kita namanya The Secret. Waduh keren dong. Yang nonton 660.000. Wah, satu tiket 15.000 kita dapat. Hampir tuh dapat 67 M. Iya, 9 lebih 9 kurang lebih. Biaya produksi habis? 4-an, hampir 5. Wih, seneng dong. Jadi kalau dibilang Mama Raffi bisnis di film waktu itu untung. Waktu itu untung. Habis itu And then? Habis itu film ya saya ada partner lagi lah satu. Waktu itu ya udah ya orang Tanah Abang, dia jual barang grosiran. Ayo bikin film kedua, ketiga, keempat, kelima, langsung bikin 7-8 film. Gitu. Ya nggak semuanya untung, jadinya ya gitulah. Iya, aku Jadi dengar nggak bahwa gampang. Raffi sekarang waktu itu mau bikin sekian film langsung di-grab. Memang kita bikin dan udah launching semua, ada banyak, ada yang sama Dewi Persik, Zaskia Gotik. Investnya gede dong. Ayu Ting Ting, lumayan. Makanya itu juga yang menjadi Habis berapa? ya tiap film kan rata-rata segituan. Sekitar 5 M.
ada yang 8, ada yang 7,5, ada yang 12. Kalau ngomong 10 aja lu udah siapin dana waktu bareng sama Raffi membikin perusahaan film Iya. itu sekitar dana 60 sampai 70 M. Kurang lebih, iya. Balik udah. Baliknya nggak tahu kemana. Begitulah. Kok bisa seorang Rudy bisa nggak mikir sampai ke sana kan? Iya aneh. kan udah terbukti satu film rame. Ternyata film rame kan ada Nagita, ada Raffi, film yang lain Raffi Nagita nggak main gitu kan. Jadi itu nggak naik. Mungkin juga nggak tahu juga deh, banyak variabelnya kan. Mungkin harinya. Jadi menyerah sekarang nggak bikin film lagi. Ntar Kapok. saya mau bikin film sendiri nanti, web series aja dulu gitu. Jadi mau bisnis lagi sama Raffi, mau bikin web series. Enggak, saya bikin PH sendiri buat PH YouTube sendiri dulu. di luar Raffi. Raffi ada masuk. Jadi ya kita bisnisnya explore terus. Rudy nih nggak mungkin lepas sama Raffi. Enggak juga, ya enggak juga, bebas. Ada yang nggak bareng Raffi yang sukses. Oh ya supercarnya ya nggak sukses. Jadi kan sendirian. Iya betul. Nah Mas Anang sendiri sekarang lagi bikin lagu apa? Pernah ku Balik. Masih bikin lagu nggak Mas? Masih dong. Oh masih ya, itu udah passion ya memang ya. Yes. Itu udah jati diri ya. Kenapa nggak kalau aku aja bikin record label mau nggak? Boleh aja. Yang nyanyi Mas Anang. Banyak. Campur-campur. Anak-anak baru banyak banget di aku. Bagus-bagus. Pasti. Wah boleh dong. Apa juga boleh. Yakin? Ayo, ya kita lihat gimana targetnya apa, Pasti. kedepannya apa. Kita susun aja. Nanti bikin bisnis plannya semua. Boleh. Ada bisnis plan, ada Pasti timeline. rekamannya udah pasti ada Anang, ada Asanti, ada Arsi. Yang penting kan Rudy siap kalau kerjasama. Saya masih siap, apa juga siap. Nanti saya pelajarin, kita lihat, saya kasih masukan. Ini, kenapa kita ngundang Rudy? Begini nih yang gue mau nih. Kita kasih Ada masukan, bisnis kita nih. bikin action plan. Bisa. Habis itu kita listed ke publik. Udah enak. Kan gitu. Perusahaan Rudy yang sudah listed public. Ini kita lagi Maxindo Renault Indonesia lagi road to IPO. Semoga di tahun depan awal. Jadi Renault itu udah dipegang Rudy murni. Ada manajemen. Ya. Saya ambil sebagian sahamnya. Oh, oke. Gitu. Jadi bukan ada partner, ada partner ya? Ada partner. partner. Iya. Ada Karena kan partner. itu skupnya besar. Kenapa yakin ke Renault? Produknya bagus karena produk Eropa dengan harga. Jadi gini, di Indonesia ada namanya TIV, Total Industry Volume. Itu meningkat terus. Udah 1 juta unit per tahun penjualan mobil baru, bahkan lebih naik terus. Itu yang pertama. Dan penjualan mobilnya secara harga itu 10.000 US dollar adalah harga sweet spot, harga yang paling laku. Paling laku. Kebetulan Renault tuh Ya. mobilnya harganya 170-180 juta. Murah. Dan Jadi ketertarikannya Rudy kenapa memilih Renault? karena produknya bakalan Bagus. bisa diterima di masyarakat. Mobil Eropa dengan harga bisa lebih murah daripada produk Asia, Asia, produk Jepang atau maupun Korea. Betul. Jadi rencananya memang itu dibesarin. Itu pertimbangannya Rudy. Iya, dan tahun depan semoga mobil listriknya Renault bakalan jadi mobil listrik termurah di Indonesia. Nah, mobil Eropa dengan mobil listrik termurah harusnya bisa laku di Indonesia. Sekarang kan saingan ada tuh yang jual 500 hampir 600 juta. Nah, kita mungkin hampir separohnya dari itu. Murah banget dong. Iya. Tuh denger tuh. Kita harap sih Ini begitu. yakin dengan Renault? Yakin dong. Enggak, soalnya Renault kan memang jeblok di Indonesia. Iya, makanya padahal itu brand udah 100 tahun lebih, salah satu brand tertua di dunia yang Termasuk Renault. Iya, Renault tuh brand tertua di dunia yang ada divisi balapnya. Dia ada 3 kategori mobil, combustion engine normal, ada hybrid dan ada electric car. Tiga-tiganya bagus dan ada divisi racing disebut RS Renault Ya. Sport. Jadi memang kalau ke Prancis tuh dia punya pabrik besar sekali, lebih besar dari pabrikan saingan gitu. Jadi produknya bagus. Kenapa Bagus. nggak Tesla nggak dipegang Rudy aja? Oh enggak segampang itu. Lebih enak sih jadi penyanyi sebenarnya daripada jual Ya ini mobil. serius nih. Pertanyaannya Iya, kan saya juga serius. kalau Saya mau jadi penyanyi. Kalau kamu megang Tesla sampai kamu ngurusin baterai dan seterusnya bikin itu kan itu Iya, kan nggak. cita-citanya pasti. Iya, nggak segampang itu sebenarnya. Seorang Rudy sampai Banyak- nggak segampang itu kok bisa? Sampai Rudy kayaknya takut ngomong Enggak. Tesla mau diambil Rudy itu. Banyak faktor-faktor dan variabel lain yang harus dilihat kan dalam Apa? Iya, Kamu kemampuan kamu ngomong networking jual mobil sampai ke daerah kamu punya. Artis kamu kenal semua, politician kamu kenal, semua bisnisman kamu kenal. semua Oh, Tesla di Indonesia di seluruh dunia langsung dari Tesla California. Di Oh, Hong Kong, masalahnya di Korea. itu. Iya, jadi nggak memang boleh. Kalau boleh kamu mau. Ya udah pasti kita apply. Cuman kan dia memang sistemnya tidak ada distributorship. Jadi direct selling kayak Apple gitu.
yang Apple punya store yang resmi, yang gede dari kaca itu semua dari California gitu. Jadi ya memang bisnis modelnya mereka tuh seperti itu. Seorang Rudy nggak punya keinginan untuk membuat mobil asli Indonesia? Mau, saya kebetulan udah waktu itu panggil beberapa yang jago-jago dari Jogja dan sebagainya. Betul. Tapi memang nggak gampang kan untuk bikin manufacture itu semua produk satu mobil tuh mungkin ada 300 parts yang harus digabungkan. Itu susah sekali. Tapi Rudy merencanakan, ada dalam bayangan, ada mimpinya. Ada mimpinya, ada pasti. Tapi ya itu sulit lah, nggak segampang itu gitu. Tapi ya balik lagi, saya mau jadi penyanyi gimana Mas? Lontong lah. Hebat ya, banyak tadi ngomong Marudi ini banyak yang luar biasa ilmunya. Iya makanya ayo mau bisnis apa? Saya jadi bisnis konsultan sekaligus kita bisnis bareng. Kalau ada yang bisa dijalankan ya kita. Aku bikin record label bareng Rudy. Ayo siap. Kita bikin step-stepnya financially healthy, corporate juga biar healthy, secara struktur juga biar bagus. Oke. Rud, ya siap. Kalau melihat hari ini sudah bertebaran promosinya bahwa mobil terbang itu akan menjadi momok baru di dalam transportation di seluruh dunia. Ini akan menghajar mobil karena udah padat. Dunianya nggak nambah. Betul. Kendaranya terus tambah. Karena disinyalir, disinyalir di Indonesia rugi triliunan hanya karena macet. Gara-gara macet. Iya. Akhirnya sekarang akan ada taksi di atas. Iya betul. Jadi memang kita juga sekarang mengimport produk namanya eHang 216. Itu adalah taksi terbang berpenumpang 2 orang. Udah ada di showroom, mungkin Mas Anang mau beli bisa. Tapi izinnya lagi kita proses dengan regulator terkait. Rencananya tes terbang di bulan November di Bali. Aku mau ikut dong. Aku mau daftar 1 dong, aku ikut. Aku mau tahu rasanya kayak enggak. Kan itu kan nanti bahwa ini kan mobil terbang pribadi yang belum diatur, ini gimana nih lalu lintasnya? Maka regulasinya memang sedang diatur. Di Eropa juga sedang diatur, di negara-negara lain juga sudah diatur. Cuman produk ini adalah produk yang sudah dicoba di 9 negara, di lebih dari 80 kota. Baik ada penumpang maupun tidak ada penumpang, tergantung dari negara tersebut mengizinkan atau tidak. Nah, jadi ini produk yang saya yakin paling prospek sehingga kita hadirkan di Indonesia. Maka harganya berapa? Harganya masih dihitung karena around masih dihitung pokoknya. Enggak kan, kita kan bisa berandai-andai orang sekarang. Iya, yang mungkin sekelas Lamborghini segituan, lebih murah. Lebih murah sekitar 3-4 M berarti. Enggak tahu juga nanti. Tenang dong. Ada rahasia-rahasiaan juga. Lu kan pedagang, Bro. Bukan kan masih dihitung, tersalah hitung kemurahan atau kemahalan. Kan aku udah bilang around. Iya udah tenang aja, nanti itu suka kan diambil. Kalau memang ini kan Bunda bisa, kayaknya pesen dulu deh. Aduh udah pasti bisa pesen, duitnya Mas Anang kan gak ada habisnya. Tinggal nyanyi. Benar. Sekali nyanyi 1 M kan. Tapi itu dibilang bahwa itu akan bisa orang beralih, akan berinvest ke sana loh. Nah sekarang kita lagi di Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dan mereka sangat ternyata, saya kira kan Indonesia nih jangan-jangan kurang melek teknologi dan sebagainya. Akhirnya gagap nggak mau gitu, nggak mau ngizinin. Ternyata sangat visioner, apalagi Departemen Perhubungan Udara. Itu mereka udah punya modul mengenai drone, mengenai ini disebutnya AAV, Autonomous Aerial Vehicle. Karena terbang 2 orang nggak ada pilot loh Mas. Kan ada kayak 2 buah iPad di situ, kita tinggal pencet mau kemana. Dari ground pilot kita ada pilot darat yang akan menerbangkan ke lokasi tersebut layaknya sebuah. Berarti nggak perlu disetir? Nggak perlu, kita tinggal kasih tahu, dan di iPad tersebut itu bisa ngomong sama ground, sama kita punya pilot. Langsung ada mukanya kelihatan. Ya saya mau ke sini. Nah, misalnya ke suatu tempat yang tidak ada landasan helikopternya, kita tentunya bisa mendarat. Ini secara teori ya bisa mendarat, tergantung regulasi tentunya. Kita akan menerbangkan namanya ghost drone dulu. Jadi sebuah drone yang ukurannya kurang lebih segede meja ini untuk mensurvei terbangnya itu. Nah, bahkan kalau kita terbang naik helikopter pun, misalnya kemarin saya terbang sama Raffi ke Bandung. Kita bilang mau mendarat di samping hotel A gitu kan. Itu yang dari pesawat helikopter punya charter team naik mobil dulu, lihat bisa nggak mendarat, ada orang dulu lihat, baru kita baru bisa. Iya, jadi kan kita kan bebas mau mendarat. Berarti hari ini baru dipetakan. Jadi nanti itu nggak sebebas itu toh. Itu
ada apa namanya tempat sepak bola di situ aja gitu, nggak begitu? Sebenarnya selama itu diizinkan, bukan di daerah-daerah yang dilarang, itu boleh loh. Asal ada landasannya boleh. Helikopter juga begitu, boleh mendarat di mana aja. Asal ada landasannya. Landasannya cukup lah. Gitu. Landasannya cukup. Iya, jadi saya rasa ini menjadi moda transportasi alternatif di masa depan, apalagi biayanya juga karena menggunakan listrik. Oh, dia nggak pakai itu ya? Pakai Nggak pakai bensin ya? Iya, jadi cuman perlu 2 hal. Pertama listrik, yang kedua doa. Kita berdoa, ini selamat sampai tujuan. Logis juga nih orangnya ternyata. Iya dong. Logis selamat juga. sampai tujuan gitu kan. Dan biayanya murah sekali, bisa menempuh 30 km, terbang sekitar 30 menit. Memang digunakan untuk perkotaan, bukan buat keluar kota ya. Jadi ada batasnya, nggak boleh sampai ini menyeberang ke Bandung? Boleh, cuman dia nggak kuat, baterainya cuman bisa 30 sampai 40 km. Okay. Jadi ke Bogor masih nyampe. Bogor masih nyampe. Iya, ngecasnya cuma 1,5 jam. Biaya casnya tuh cuma 65 kW. Kali 1.500 deh anggap biaya listrik. Cuma 100.000 biaya listriknya. Tapi kan di dalam dunia aviasi ada namanya power by the hour atau biaya yang dikeluarkan setiap penerbangan, meliputi sumber daya manusia, pergantian spare part dan biaya lain-lain. Itu dihitung di awal. Itu dihitung di awal gitu, dan biaya servis dan sebagainya. Tapi tetap akan lebih murah. Jauh lebih murah daripada helikopter. Helikopter 30 mahal menit banget. terbang mungkin 150 juta. Iya, setengah jam terbang mungkin 40-50 juta mungkin ya, segitu betul. tergantung helikopter apa. Betul. Lah ini ya udahlah hampir kayak jauh lebih murah. Mungkin cuman 3 kali biaya taksi darat mungkin. Bisa diperkirakan mungkin bisa cuman 500 sampai 1 juta satu orang Mungkin. untuk pergi ke Bogor gitu. Seperti itu. Butuh 1 juta doang. Kurang lebih ya. Tapi cepet cus gitu. Iya, betul. Nah, itu buat transportasi. Yang kedua mungkin buat wisata. Kalau di Bali punya begini, ada lembah, ada air mancur. Kelihatan Iya semua kan? jadi seneng. Ada air mancur naik begini, drone puter 360 derajat, Keren. selfie samping air mancur begitu deket. Keren. Itu satu Indonesia, bukan cuma satu Indonesia, satu dunia bahkan ngomongin Bali. Cocok banget ini kalau Udah kayak viral. kita archipelago begini kan pulau-pulau nih. Bisa. Seru banget. Betul. Sembali nyanyi di atas juga bisa. Pernah ku. Jadi Rudy lagi ke situ juga. Ini udah Bagaimana datang barang. udah bareng datang? Udah datang. Nanti rencananya Pak Bamsud yang akan itu meresmikannya. Meresmikan. Iya kan. Dengan adanya Indonesia punya Mandalika, apa pandangan Rudy? Udah beli tanah deh di situ, banyak kan, itu tempatnya bagus. Itu akan jadi prospek ke depannya juga. Dan harganya juga masih bagus kan. Pandangan seorang Rudy, karena kamu main di supercar, kamu main di otomotif. Dengan adanya Indonesia punya Mandalika. Iya. Ya mestinya sih bisa ningkatin ekonomi sekitar dan juga ekonomi Indonesia secara makro. Kalau memang dijalankan, karena F1 aja kan dari negara A, negara B, negara C. Semua negara yang didatengin tuh ada impact ekonominya. Berbeda dengan Olimpiade. Setiap negara yang habis melakukan Olimpiade bisa bangkrut karena terlalu banyak menghabiskan biaya untuk Olimpiade tersebut. Tapi kalau F1 dilihat semuanya ada impact ekonomi yang justru baik gitu loh. Sama seperti Piala Dunia. Indonesia, Jakarta mau baik Formula E. Iya. Itu satu harapan yang apa buat Rudy tuh gimana? Secara sejatinya itu adalah hal yang baik ya. Segala bentuk olahraga perhelatan internasional bisa diadakan di Jakarta, Indonesia, terutama di otomotif. Jakarta. Kan kamu di otomotif. Betul, itu adalah suatu hal yang baik buat bukan cuma dunia otomotif tapi juga pariwisata dan juga mengukuhkan kedudukan Indonesia di dunia internasional. Oke. Bisa melakukan perhelatan seperti itu. Ya. Tinggal kan bagaimana jalaninnya, jangan ada penyelewengan, Yes. jangan ada apa. Ya itu kan urusan lain. Ya, Ya, mesti betul. nanya Mas Anang yang pernah di DPR Ya. sih. Nggak asik banget bicara dengan seorang pengusaha muda sukses. Dia adalah salah satu pengusaha muda di bidang super otomotif yang aku rasa sangat berhasil. Sangat Amin. berhasil. Amin. Tapi Rudy tidak ingin membuka ini di Surabaya atau apa? Kalau enggak, iya, cuma di karena Jakarta doang. Supercar tuh orang yang datang ya. Orang yang datang lihat, nggak harus kita punya cabang banyak. Apalagi sekarang ya udah dunia digital kan. Produk-produk kita bisa dilihat di Mana aja. di mana aja, di Instagram Jadi dan nggak sebagainya. perlu buka perwakilan. Nggak perlu, mereka datang ke sini bisa, atau kita towingin ke rumah mereka untuk dilihat walaupun di luar kota. Tapi kalau Surabaya kan kayak kamu punya Lamborghini, kamu punya Tesla, kamu punya bagaimana caranya
Kalau ada apa-apa bisa ngehubungin kamu. Kalau di Surabaya atau di ini nggak ada, orang nggak mau beli nanti. Kita sebutnya flying doctor. Kita menyediakan flying doctor alias dokter terbang. Teknisi kita terbangkan. Kayak sekarang nih kita lagi terbangin teknisi untuk periksa Tesla di beberapa kota. Kayak gitu. Itu kamu siapin servis itu? Siapin dong. Itu dari Prestige sendiri, dari perusahaan kamu sendiri? Dari perusahaan, iya. Betul. Kalau bayarnya lebih mahal 100.000 dipijitin kakinya refleksi. Iya. Jadi kalau beli di Prestige orang daerah, ya itu dijamin sampai ada dokter terbang untuk dia. Betul. Ada masalah di daerahnya, let's say di desa gua di Jember orang beli Ferrari gitu. Bisa. Itu dijaga semuanya. Iya, dijamin. Itu nggak masalah. Nggak akan. Oh, gara-gara kamu orang Jember kalau misalnya spionnya pecah, harganya harusnya 10.000, dicas jadi 20.000. Enggak dong, paling sama jadi, harga Surabaya, harga Jakarta sama. Paling 10.000 jadi 25.000 lah, enggak dong. Enggak sama. Dijamin sama Prestige. Iya dong, jamin dong. Udah sama, itu semua sama. Ya kita bahkan ada effort lebih untuk orang daerah karena kita terbangkan kan gitu. Itu bagian dari servis. Bagian dari servis. Tapi kan ini yang penting dari ini kan adalah mungkin orang desa kan kepingin juga punya mobil. Iya, minimal bisa. Kayak punya. Ada kita jual ke Kudus, kemana juga jual Tesla. Bisa. Yang pernah terjadi, misalnya orang terjauh di pulau Indonesia Archipelago. Ada daerah mana yang pernah ke Medan gitu kan jauh juga tuh. Makassar juga ada. Ada yang beli. Ada dong, ada. Tapi yang pernah benar-benar mengaku bahwa saya orang daerah sini saya beli. Ya itulah Makassar, Medan, Palangkaraya ada, Surabaya mah banyak, Malang Surabaya banyak. Iya. Kan memang aku tahu di situ. Betul. Banyak Bali banyak. Bali ya betul Bali. Bali banyak. Jadi guys, teman-teman semua, ini aku mendatangkan seorang pemilik Prestige. Jadi kalau mau tahu Prestige silakan cek di YouTube-nya dia. Dia itu sebetulnya antara pedagang dan mau jadi selebritis gak jelas, kabur di situ. Saya sebenarnya mau gak jelas nih orang sebetulnya. Saya sebenarnya mau jadi pelawak, cuman gimana? Coba mulai tadi penyanyi, pelawak, coba. Ya, tapi terus terang Rudy adalah pengusaha muda yang aku bilang sangat piawai dan sukses di otomotif. Waduh. Mudah-mudahan terus berkarya, Ruth. Harapannya aku sih kayak kamu ini bisa ikut menjadi bagian membangun salah satu mobil benar-benar produksi Indonesia. Siap, semoga. Itu mungkin gak sih Ruth sebetulnya? Mungkin, tapi harus ada political will. Political will. Itu udah harus. Wajib. Tanpa itu kita gak bisa. Gak mungkin, karena memang 300 macam yang harus digabungkan. Itu butuh political. Kalau enggak teksnya gimana? Betul. Lalu yang kedua kita perlu investment juga. Investment dan yang ketiga perlu produk. Produknya ya harus bagus. Nah bagaimana nih produk bagus Indonesia? Apakah ada orang-orang yang memang udah jago di bidang itu? Kan pasti ada orang. Habib aja bikin pesawat. Bener. Mobil kan pasti bisa. Iya. Tapi Rudy kan pernah ketemu gak sebetulnya? Saya pernah ketemu, cuman ya balik lagi itu perlu modal yang sangat besar, luar biasa besar. Jadi ya itulah udah takut duluan kan. Sedangkan kita kalau dari pikirannya cuman dagang, ya kita ambil produk orang lah kita jualan. Lebih murah gitu. Lebih murah, lebih mudah. Gak pusing. Semuanya birokrasinya udah diberesin. Tapi kan kalau ngomong nasionalisme kan penting. Memang betul. Tapi kan ya balik lagi kita kan perlu nyari duit juga, gimana dong? Jadi ya perlu political will juga dari government juga. Jadi kalau misalnya itu bisa ditembus oleh Rudy bicara dengan government, Rudy berani melakukannya. Oh iya berani dong, kenapa enggak? Bisa banget. Itu menarik. Menarik banget. Mendorong terima kasih menarik. Rudy terima Salim. Kasih Mas akhirnya Anang. Datang di Ngobrol Asik. Terima kasih Mas Anang. Demen lah aku bisa ketemu, bener sumpah. Waduh. Sumpah, justru saya yang makasih nih. Waduh. Ya yang berlaku. Bye guys. Inilah Ngobrol dengan Rudy Salim.